Lalu kenapa Anda mengambil kosakata Allah ini lalu Anda jadikan gelar? Gak sesuai dengan aslinya. Ya apa kan kita pakai nama Allah Pak, bukan Allah. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Dengeran nggak? Kristen Iya. ya? Ada. Hah? Kristen. Kristen. Openkan dulu dah. Ayo kita ngobrol. Ngobrol santai gitu. Oke, thank you Bang. Kira-kira kita mau diskusi apa? Lanjut sama yang Bapak tadi. Kelanjutan Bapak yang tadi. Yaitu saya akan berjanji kata saya. Jika 3 hal itu dilakukan oleh kalian, gitu. Saya yang akan maju menegur komal-komal umat muslim yang melakukan live streaming lintas agama di Indonesia ini. Saya yang ketuai gitu. Biar dibersihkan. Bukan. Bang, mohon maaf Bang. Iya. Di tempat Anda suara saya kok mantul. Noise. Coba saya cabut dulu. Ada 2 HP kayak itu. Enggak, satu. Udah belum? Tes. Tes. Masih. Padahal saya udah pakai. Gimana, Bang? Aman nggak? Tes. Masih juga. Tes. Gimana dong? Saya nggak pakai apa-apa selain ini. Masa? Iya. Noise Bang. Ya? Noise banget. Oh, sebentar. Mantul. Tes. Nah, udah enggak? Udah aman. Hah? Aman. Masih. Nah, ini gimana? Ini udah aman. Nggak ada suara, Bang. Suara Anda nggak ada. Tes. Mantul. Alatnya berarti itu Bang. Nggak usah pakai alat dah berarti. Iya, nggak usah pakai alat ininya noise. Langsung HP aja gitu. Buka mic HP aja. Pakai mic HP. Oke. Gini aja. Tes. Nggak pakai. Tes 1 2. 1 2. Oke dah. Ya, silakan. Enggak, saya mau menanggapin tutorial kata Allah. Kata Allah itu kan sebenarnya frasa yang sudah diadop sama bahasa Indonesia. Emang itu bahasa Arab ya, Bang? Itu bahasa Arab yang bahasa Indonesia sendiri sudah mengadopsi dari frasa tersebut gitu loh. Jadi Baik. Seperti ketika nama Pak Yusuf itu kan bukan nama asli Indonesia, Pak. Itu kan Arab, Pak. Ya kenapa kita nggak harus, kenapa harus protes seperti anak TK gitu yang kehilangan mainannya gitu. Iya. Sebenarnya Pak gini Pak, kata amin itu bukan ada di Arab, Pak. Kalau Bapak lihat lihat di Google, amin itu dari bahasa Ibrani. Nggak ada itu. Tahu saya. Amin. Tahu. Iya. Tahu. Jadi kalau untuk mengubah dari misal dari kita suruh protes ke LAI ya kayaknya nggak relevan ya. Nggak relevan. Iya, karena kan itu udah
kalau orang Jawa itu bilang salah kaprah, kita anggap salah ya. Kalau saya nyaman aja, misal dari pertama kita menggunakan Adonai atau Yahweh atau YHWH itu nggak masalah. Cuman kan ini udah terjadi, Pak. Itu nasi, ibarat peribahasa nasi sudah menjadi bubur gitu. Jadi apa gitu? Kayak anak TK yang rebutan mainan gitu. Itulah makanya maksud saya jika diluruskan kawan-kawan Kristen penggunaan kata ini nggak usah ngotot gitu. Nggak ngotot sih, nggak ngotot. Banyak bang, bukan kalau kayak Anda nih tahu nih sejarahnya ya kan kayak gitu. Anda bisa kata Anda diprotes aja kan kayak gitu. Tapi sudah jadi bubur. Sudah jadi bubur ini kita kasih pengetahuan kepada kawan-kawan yang di luar agama Islam. Contoh Kristen mengambil kosakata Allah. Jangan dipelesetkan definisinya gitu loh. Definisinya seperti apa? Allah adalah nama Tuhan. Gimana? Diplesetkan gimana? Nama Tuhan. Ya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kan kayak gitu. Ya. Nama tiba-tiba di Indonesia dibilang teman-teman gelar. Ya. Nah, ini kan sudah menyalahi kaidah bahasa gitu loh dari yang aslinya. Ya, Allah itu kan sebutan Bapa di dalam kekristenan. Nah, itu kan gelar Bapa itu. Sedangkan Allah itu adalah bahasa Arab nama dia. Nah, itu kan beda, udah beda kan? Jadi nggak perlu ada dipermasalahkan sebenarnya. Lalu kenapa Anda mengambil kosakata Allah ini lalu Anda jadikan gelar? Gak sesuai dengan aslinya. Ya apa, kan kita pakai nama Allah, Pak, bukan Allah. Iya. Berarti Anda ini nggak paham. Gini, saya mau tahu sedikit. Bentar bang. Saya mau tunjukkan ke layar. Ini bahasa Inggris bang. Iya. Bahasa Inggris kita kalau di Inggris bacanya one, kan gitu. One. Ya. One. Di Indonesia bacanya gimana? One. One itu apa? One itu? Enggak ada artinya. Itu nama bisa jadi nama orang, Bang One gitu. Berarti ini asli dari bahasa Inggrisnya kan? Kita mengikuti penyebutannya. Karena nggak ada artinya one di bahasa Indonesia. Berarti kita juga ikut logat dialeknya one di Indonesia. 1, 2, 3. Kan kayak gitu. Betul nggak? Bukan gini loh, Bang. Kita membaca bentar bang, biar Anda paham. 1, 2, 3. Itu kalaunya 3, 1, 2, 3. Kita membacanya di Indonesia pakai dialek mereka kan gitu. Pakai bahasa Inggrisnya kan. Nah, begitu pula lah Arab bang. Nggak ada Allah itu. Yang ada hanya Allah. Nggak ada Allah. Justru itu kalau nggak ada, nggak usah dipersoalkan. Loh, kalau nggak ada dianggap, kecuali saya pakai nama Allah itu menggunakan frasa Allah, kan beda. Jadi gini bang, maksud saya kalau sudah tahu tidak ada kata Allah, tapi hanya ada Allah, ikutilah penyebutannya Allah gitu. Lu nggak mau? Allah. Kan kita orang Indonesia, bukan orang Arab. Lah, kan kita ngambil bahasanya dari Arab, gimana sih? Itu udah diadopsi bahasa Indonesia, Bang. Ya iya, betul kita diadopsi dari Indonesia. Cuma kan kita ngambil dari Arab. Lu nggak apa-apa, kan kita juga punya nama, Abang punya nama ngambil dari Nggak bisa. Kaidah bahasa orang Arab ada bang bahasanya. Nggak bisa kita nggak bisa kita main comot atau main comot. Ya, ini kosakata orang kusir, lalu bukan diskusi bang. Kalau debat kusir mau betul-betulin tetap mau dijelasin bukan disalah-salahin. Kata saya udah jelaskan ini loh faktanya. Jadi seperti itu maksud saya. Jadi kalau kita mengambil
satu kosakata dari bahasa apapun, maka gunakanlah sesuai peruntukannya. Kalau di Arab Saudi, kosakata Allah kan kayak gitu. Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam yang tidak serupa dengan manusia, yang mana nama itu juga maha suci lagi maha tinggi. Tiba-tiba dipakai Kristen, ya. Di Indonesia Allah jadi manusia. Dia dilahirkan lewat firman-Nya yang masuk ke dalam Maria. Kami tidak menyebut Allah. Kan lafalnya juga berbeda. Baik. Lidahnya pun penempatannya juga berbeda. Baik, sekarang saya mau tanya, ya, kalau Anda tidak mengambil Allah dari bahasa Arab, kata Allah di kitab Anda tuh dari mana Anda ambil? Loh, kan saya udah bilang itu diadopsi dari bahasa Arab. Emang nggak boleh? Kan bahasa Arab. Loh, emang nggak boleh? Emang Arab di sana nggak ada orang Kristen? Loh, tapi emang orang Islam semua kan enggak kan? Kan bahasa Arab. Makanya saya bilang orang yang menarasikan seperti itu seperti anak TK yang rebutan mainan. Gitu loh. Kalau bahasa Arab kita bahasa Arab kita tahu bahasa Arab, berarti kita harus mengikuti kaidahnya bahasa Arab. Lah makanya kalau udah diadopsi itu bisa berubah lafalnya. Oh, nggak bisa, nggak bisa seenak udel kita merubah makna orang. Coba sekarang apa nyebut nama Allah itu sebutannya gimana? Sebutannya Allah itu gimana? Allah. Kalau saya kan Allah. Nah, itu dari mana? Allah. Saya nih dari Arab menyebutnya dari Allah. Bahasa Indonesia. Kalau Allah yang saya bahasa Allah itu bahasa Indonesia, Bang. Baik, bahasa Indonesia ini dapat dari mana dia? Diadopsi, Bang. Diadopsi itu udah jadi milik bahasa Indonesia itu. Kalau diadopsi berarti harus ngikuti kaidah bahasa Arab berarti. Nggak bisa kita seenak udel kita menyebutnya seperti apa, nggak bisa. Dengar dulu, saya ngomong ya. Kalau kita mengadopsi anak, misal dari yayasan panti asuhan misal, saya ambil itu udah jadi otoritas kita untuk saya kasih nama apa, saya mau kasih nama Paimin, saya kasih nama Paijo, saya kasih nama Asep, itu hak saya sebagai adopter gitu loh. Jadi tukang yang punya hak adalah saya untuk menamain dia apa. Misal saya ngadopsi anak, itu otoritas. Gitu. Ya itu otoritas Anda. Pemilik bahasa juga punya pemilik bahasanya juga punya otoritas. Ngapain Anda melanggar otoritas pemilik bahasanya coba? Sebenarnya kata Allah itu bukan dari jauh sebelum Islam lahir, itu udah ada kata Allah, Bang. Allah itu udah di mana? Di mana? Dari bangsa pagan itu. Dari bangsa pagan itu. Di mana? Di mana? Abang bisa tunjukkan? Di Google. Oh, di Google nggak ada. Mana? Ada. Jauh sebelum Islam lahir itu kata Allah itu udah ada. Ya, coba tunjukin, saya mau tahu. Soalnya saya nyari di Google nggak ada. Sebelum Islam ada kosakata Allah itu udah tertulis gitu. Bentar ya. Soalnya saya udah nyari juga gitu kosakata Allah. Jauh sebelum Islam lahir itu bangsa Arab udah mengenal kata Allah ya. Di mana? Coba tunjukkan sama saya. Nah, gimana tulisannya? Kan kayak gitu. Kata ilah sendiri berasal dari kata Arab bukan ilah. Bukan ilah, Allah kan kata Anda. Aduh. Ini. Iya, Bang, kata Anda Allah tadi bukan ilah. Iya. Ilah dengan Allah beda. Berkaitan dengan penyembahan dan sesuatu yang disembah. Itu iya.
itu ilah. Ya, itu kan dari kata ya, dari kata, bukan langsung Allah, itu bukan. Iya, Itu kan kita dari kita kata. kita nggak bahas kata ilah, yang kita bahas tadi Allah, bukan ilah. Itu juga mengadopsi dari Ibrani kan, El kan. Makanya Enggak, ada bukan, Allah bukan. itu kan. Yang kita bahas itu bukan ilah, Allah. Yang mana tadi? Ya, Coba tampilkan itu sama saya cikal kosakata bakalnya, Allahnya. cikal bakalnya. Coba tunjuk, tolong carikan sama saya Bentar, kosakata Allah sebelum Islam datang. Tertulis di mana gitu loh. Apa itu? Apa itu? Itu ilah, Bang, ilah. Lihat ya teman-teman, Iya, ilah ya. itu cikal bakalnya dari situ. Jadi sebelum kata pertama kalinya dari situ. Bang. Saya nggak menanyakan kata ilah. Kata ilah dengan Allah beda. Yang saya cari itu kata abang tadi, kata Allah mana? Iya, kata itu udah dikenal jauh sebelum Islam lahir. Iya. Dulu. Kalau kata Anda sudah dikenal sebelum Islam lahir, mana? Tulisannya mana? Di mana gitu? Sebentar. Ah. Kita tunggu ya teman-teman. Saya nggak nanya ilah, enggak. Yang saya tanya itu kosakata Allah, bukan ilah. Ilah dengan Allah apakah Ya, sama? cuman ini Beda? nggak ada bahasa Arab ini bacaan ini. Nih. Kelihatan nggak? Mana tuh? Jauh sebelum Ya. Islam lahir. Jauh sebelum Islam lahir, orang dan Kristen sudah mengenal kata Allah. Cuman ini nggak ada kata huruf Arabnya, nggak ada, karena saya nggak dapat ada huruf datanya di Arabnya. Itu tertulis di mana? Datanya saya Dikatakan dapat di situ. ini. Tertulis di mana itu? Ada nggak prasastinya gitu? Iya, prasasti Kalau atau peninggalannya gini, gitu. Sebenarnya bukan gini. Data itu diambil kalau dari bahasa Aramaik itu Allaha. Kalau dari Ibrani itu ada El sama Elohim gitu. Makanya difrasakan lagi Arab Islam itu jadi Allah atau Allah. Nah, salah. Itulah salahnya. Ya, Disitulah salahnya kalian. Nih, saya jelaskan. Itulah salah kalian. Bang, nih ya, kosakata alaha ya, itu dari Ibrani hanya setara dengan ilahun, bukan Allah. Nih. Ilahun itu apa? Nah, makanya saya tuliskan nih biar Anda ngerti gitu ya. Nih. Ini Bang, ada kosakata Allah. Ini nama. Ada juga ilahun. Nih. Ilahun. Ya, ilahun. Bang, ini sama nggak penulisannya? Beda. Beda. Ya, beda. Nah, ini artinya apa nih? Nih, saya terjemahkan ya. Sembahan. Nah, Bang, di sini aja udah bisa kita lihat tulisan beda, pengertian pun juga beda. Gak beda jauh lah itu. Sesembahan, makanya bisa jadi ada ilahi, sesembahanku, terus sesembahan kamu, kan imbuhan kata pemilik ya, sesembahan kamu, sesembahanku, terus sesembahan mereka. Itu katanya ilah Bang, ilah. Ingat, ilah bukan Allah. Nah, kalau Allah itu nama dia, nama. Nggak ada Allahku, Allahmu. Allah itu esa.
tunggal satu, nggak bisa dimiliki, nggak bisa. Nggak ada Allahku, Allahmu, Allah mereka, nggak ada. Allah itu esa, tunggal, nggak bisa dimiliki dia. Gini bang. Ini saya bacain dulu ya. Sebelum Nabi Muhammad abad ke-7 kan, orang Arab pra-Islam itu sudah mengenal dan memakai kata Allah untuk menyebut nama Tuhan tertinggi. Nama Tuhan tertinggi. Bukti-buktinya itu bang? inskripsi nama orang sebelum abad ke-7. Sebelum abad ke-7. Abad ke-5 sampai 6 Masehi. Oh, 5 6 itu sudah ada Islam. Gini. Sudah ada Quran itu. Lah. Sudah ada Quran. Iya. Karena kosakata Allah itu munculnya penulisan pertama kali di Quran, Bang. Enggak, abad ke-5 ke-6 enggak ada Al-Quran. Iya. 6 sudah ada Al-Quran. Dari mana? Kan Quran tercipta ada Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan itu kan yang nuliskannya. Iya di abad 6 kan itu. Loh. Nabi sendiri wafat tahun berapa? Nabi sendiri wafat tahun 562 kan? 562 Masehi kan? 562 itu lahir kali. 562 Masehi. Jadi Nabi Muhammad itu di 5 sampai 6 Masehi perkembangan Islam. Gini. Soalnya di sini 12 Rabiul Awal. Nama Abdullah. Itu ada lahnya itu adalah hamba Allah. Hamba Allah, iya. Nah, itu kan Islam belum lahir. Makanya ada kata Allah di situ, Abdullah itu. Bang, lah itu dengan Allah beda. Beda lagi. Yang kata Anda Abdullah, lahnya itu bukan berarti Allah yang ada sekarang, bukan. Lah dengan Allah itu beda. L-nya 2, Allah. Pusing kan, Bang? Kalau sekarang kan semua begitu. Kalau L-nya 1 dibaca lah, kalau L-nya 2 dibaca Allah, apa-apa dibaca Allah. Beda. Allah. Anda aja kan lihat nih tulisan saya. Anda bisa membedakan nih. Allah dengan ilah. Nama dengan sesembahan. Ini bisa nih digunakan kosakata yang ini, Bang, bisa digunakan untuk apa? Tiang listrik bisa digunakan buat manusia bisa. Nah, hawa nafsu bisa, pohon bisa, bantal pun bisa. Tapi kalau kosakata Allah nggak bisa digunakan buat tiang listrik, nggak bisa. Buat apapun nggak bisa. Karena dia nama Tuhan. Lalu Anda ambil kosakata yang ini, Allah mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Habis itu dia disusui jadi bayi sampai dia tersalib. Penghinaan, Bang. Sedangkan dalam bahasa Arabnya aja ini tidak bisa disematkan kepada siapapun. Allahku, Allahmu, Allah mereka nggak bisa. Kalau ini oke. Gitu. Ini kan kalau modelnya gitu nggak diskusi kan nggak bakalan selesai. Karena kan abang tetap mempertahankan bahwa Allah hanya lahir ketika Nabi Muhammad atau Islam setelah lahir kan. Kata Allah itu ada. Bener nggak? Terus? Kata Allah itu ada setelah Islam lahir gitu maksudnya. Penulisan kata Allah itu hanya setelah Al-Quran diturunkan ada. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, nabi-nabi sebelumnya itu menggunakan kata apa? Ilah. Untuk menyebut nama Tuhan Allah tertinggi. Itu ilah. Menyebut nama apa? Mereka menyebut ilah. Ilah.
Bukan Allah. Berarti Musa Beda, kan? menyebutnya ilah. Ilah. Berarti Nabi Musa menyebutnya ilah, Ilah. bukan Allah. Berarti beda ya. Tuhannya Beda. Nabi Musa dengan Tuhannya Nabi Muhammad beda dong. Tuhannya Nabi Musa, Nabi Muhammad sama. Loh, katanya tadi ilah. Kan Jangan- bahasanya berbeda. Jangan jadi pembenaran gitu Ba- loh. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani kan beda. Ya emang beda. Lah makanya Oh. Tuhannya Israel dengan Tuhannya Islam sama apa enggak? Ya udah, kalau Tuhannya Israel berarti pakai bahasa Ibrani Nabi Musa menyebutkannya. Ya berarti beda dong Tuhannya. Ah, kalaunya dalam bahasa Arab ya udah pakai bahasa Arab Nabi Muhammad menyebutkannya. Lah makanya. Tuhannya sama Kalau satu. Tuhannya sama, kalau Tuhannya sama satu, kenapa pakai Allah? Kenapa nggak pakai Tuhannya Israel? Karena dari dulu orang-orang Karena Israel mereka udah- beda bahasa. Gimana sih? Karena Ya, mereka makanya, beda bahasa. guys, Iya. kita ini beda Udah dibilang bahasa. mereka Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu beda bahasa. Nabi Musa memanggil Tuhan semesta alam itu pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa dia, bukan pakai bahasa Arab. Nah, Nabi Muhammad yang pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa sama Ibrani kan Nabi berarti- Muhammad. Sama kan berarti orang Indonesia. Nah. Karena itu udah diadopsi ke bahasa Indonesia menggunakan kata Allah, bukan Allah. Gitu. Enggak Sah-sah ada. aja. Sah-sah aja. Sah gimana kalau dijadikan gelar? Ilmu dari Apalagi mana? abang tadi menyebut Alkitab tuh tadi. Alkitab. Alkitab dari mana? Alkitab memang bahasa Arab. Karena Lah. dari kitab kan, kitab artinya buku kan. Kitab artinya saya tahu Alkitab loh. dari bahasa mana? Alkitab pakai bahasa Arab. Sama, kita Arab, udah mengadopsi. Arab, terus? Indonesia itu dari Bang, bentar. Kalau Anda mengadopsi berarti paham maknanya. Alkitab dari bahasa Arab. Dari kata apa itu? yang ngadopsi itu bukan orang-orang Kristen loh Bang. Yang ngadopsi itu adalah yang menciptakan bahasa Indonesia. Mereka itu bingung, mereka itu memasukkan dari unsur mana aja, dari bahasa Melayu, paling banyak bahasa Melayu kan, menjadi bahasa Indonesia. Terus ada, karena di sini banyak Habib-Habib yang ikut berjuang, akhirnya diadopsi bahasa Arab. Terus bahkan Injil dulu bahkan ada Assalamualaikum loh Bang. Ada Bang, kata insya Allah juga. Terus kalau sekarang dinarasikan Bang, sekarang apa enggak repot? Sebentar. Kenapa harus ke Arab-Araban? Kan kitab Anda dari Yunani. Kenapa harus ke Arab-Araban? Enggak ke Arab-Araban juga. Enggak juga. Enggak. Kenapa Kalau ke Arab-Araban? Kalau ke Arab-Araban itu lebih dari 50%. Seperti abang ini ke Arab-Araban. Kalau kemana-mana pakai gamis itu ke Arab-Araban. Kalau kita kalau mah itu kan cuman- kalau kita kan mengikuti ada namanya sunnah gitu. Nah itu kita nggak ngikutin kan, jadi nggak ke Arab-Araban dong. Aduh. Makanya nggak bisa Bang, kosakata Allah itu sembarangan dipakai Ini oleh aja deh. kalian. Sekarang amin coba bahas amin dulu. Kalau abang mau protes Allah, amin jangan dipakai. Amen itu Ibrani, amen. Iya. Saya pun tahu. Nah iya. Siapa juga bilang aminnya umat Islam itu ngambil dari Ibrani? Dari Quran lah. Oh, Yasinan gini, Yasinan. Amin. Saya kan ikut Yasinan. nih. Amin. Kalau- Amin. Gitu. Kalaunya Ibraninya amen. Tapi kalau bahasa Arabnya amin. Ya. Beda. Apa bedanya penyebutan saya tadi? Beda, abang, nggak ada Allah, kosakata saya amin itu Allah. diambil dari Arab. Iya, makanya sama aja bang. Bang, udah ya, udah malam. Saya pamit aja deh. Kayak tidurlah kau, belajarlah. Nggak ada selesainya. Salam kenal ya bang. Oke. Lain kali boleh Oke. dong naik lagi. Boleh, silakan. Bawa konsep ketuhanan Bawa apa? atau apa kayak gitu biar menarik.
Oke. Ya, sebenarnya banyak yang saya mau bicarakan, tapi waktunya udah malam. Ya udah, silakan. Ya, Oke. thank you, Pak. Oke. Turunin aja, Bang. Oke, selamat malam. Yuk, malam. Ada Bang Iwan padahal. Bang Iwan? Halo, Halo, selamat malam. selamat malam Bang Yusuf Bey. Malam, Bang. Apa kabar? Iya, ya. Alhamdulillah Ya. baik. Abang ini Kristen atau Katolik? Saya Kristen Protestan. Open cam dulu lah. Sebentar ya, bisa kirim? Sebentar saya. Tuh. Oke. Sudah Bang. Hmm. Tadi saya mau bahas soal amin tadi Bang. Kata amin. Bisa Bang Gimana? tunjukkan di Al-Quran kata amin. Al-Quran kata amin di Al-Quran. Oh. Iya. Bang, sebelum saya menunjukkan kata amin di Al-Quran, wajannya Anda tahu nggak amin itu apa? Kenapa? Suaranya pelan Bang. Wajannya. Apa itu, Masa Bang? pelan? Ya, Wazan sudah. dalam bahasa Arabnya, wazan dalam bahasa Arabnya amin itu apa? Maksudnya apa itu wazan? Saya nggak ngerti Bang. Nah. Lalu Anda minta tunjukkan gimana? Nggak ngerti juga nanti kalau saya Bukan. jelaskan. Enggak, kata amin itu tadi kan kata Allah, Ah. kan abang protes kata Allah tadi, karena itu dari Arab. Nah, Ah. kalau aksara Arabnya memang ada di Al-Quran. Kalau Latinnya ada nggak amin di Al-Quran? Amin di Al-Quran Latinnya. Al-Quran itu Iya. bukan bahasa Latin, Bang. Apa ya mau dibilangnya? Oh, Amin itu tunjukkanlah kalau abang bilang Allah itu miliknya orang Arab, ya kan? ah, Nah, itu kan dalam Alkitab kan waktu Perjanjian Lama atau sebelum Islam ada, itu sudah ada kata Allah itu di kitab kami. Walaupun tadi yang pembahasan tadi itu katanya LAI mengadopsi, karena terjemahan Alkitab ini kan dulu ada Perjanjian Lama, ada sekarang Perjanjian Baru. Orang ada terjemahan lama, terjemahan baru, sekarang ada TB2, terjemahan baru 2. Nah, itu Baik. kan penyusunan istilah. Mungkin dulu saya belum baca terjemahan lama ya, tapi saya dengar ada kata musola untuk tempat ibadah atau apa ibadah Allah seperti itu ya. Nah, itu mungkin ya istilah Islam lah itu. Tapi kalau abang bilang itu miliknya Islam, saya mau tanya dulu. Pertama tadi kata amin, apa? abang belum jawab ya. Di Al-Quran ada ayatnya tunjukkan kata amin tadi. Seperti sebelum saya tunjukkan di Al-Quran, saya mau tanya Anda, amin itu berakar kata apa? Nah, sudah saya permudah. Wazan itu bahasa Arabnya sih. Mungkin dia nggak tahu. Bukan. Ya. Kata Allah itulah dulu, kata Allah tadi. Ada rupanya Pak. kata dasar dan sebagainya. Bahasa Arab itu dia ada namanya wazan. Wazan itu apa? Akar kata. Akar terus? kata dari kota amin itu apa? Ya saya tidak tahu. Nggak tahu. Baik. Akar kata dari kata amin itu adalah amina. Amin. Amana rasulu bima, atau di apa ya, harokatnya itu kalau bahasa Ibrani-nya nikutnya itu kalau berubah iman, gitu. Atau amin, percaya. Banyak berhamburan di Quran kosakata itu. Disitulah kosakata amin, akar katanya ada. Bukan, maksudnya gini, kalau kata alif apalah, saya nggak ngerti bahasa Arab ya. Mungkin Edis TV saya suka sering lihat. Kan ada aksara Arab begitu. Allah ya, Allah.
Hmm. Nah, sekarang saya minta tunjukkan amin. Aksara Amin. Ini Arabnya. saya tunjukkan nih. Ya udah, Ya. bentar. Saya tunjukin nih, bukain ya. Oke. Ini bang. Oh, Itu di ayat apa, Bang? Kitab Al-Baqarah ayat apa? 28. Al-Baqarah ayat 284. Itu Al-Qur'an ya? Iya. Saya catat dulu, Bang ya. Al-Baqarah Oh, 284. 284. Oke, Ah. nanti saya pelajari soal ini, Bang ya, kalau memang ada ya, karena itu jadi pertanyaan juga dari Hmm. tamu yang sebelumnya. Nah, terus boleh saya tanya satu lagi? Apa lagi? Di dalam surat Maryam ya, kalau tidak salah ya, itu ada kata Injil ya, terjemahan Injil. bahasa Indonesia-nya. Hmm. Nah, menurut yang pernah saya dengar atau memang di Al-Quran, saya belum baca Al-Quran secara dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, bahwa Tuhan atau Allah itu menjaga firman-Nya ya kan. Terus? Nah, jadi maksud saya, bisakah Injil itu, kenapa Injil itu suka dibilang orang-orang ya mungkin bukan abang ya, atau yang tidak setuju sama Kristen, bilang Injil itu dipalsukan. Dan Oke. di Al-Quran pun ada Zabur sama Taurat. Hmm. Nah, di manakah kitab-kitab itu? Kalau memang Allah dalam Islam ini menjaga firman-Nya. Begitu, Bang. Pak, Jadi, jawab. boleh. Saya akan jawab, Pak. Tapi saya cuma minta satu syarat, boleh ya? Apa itu? Saya akan peragakan sesuatu, ya. Dan tolong dijawab. Kalau Anda bisa jawab, pasti akan saya tunjukkan ya. Taurat dan Injil Mengenai? asli. Oke. Oke, baik. Bentar ya teman-teman. Pak, ini dalam gelas ini apa nih, Pak? Air. Air bening, betul? Ya. Nah, ada ya air bening ya? Kata Al-Quran saya gini, Pak. Dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Artinya ada campuran di dalam kitab itu. Ada campuran. Baik, kalau ada campuran saya campurin nih. Tuh. Mana air bening tadi? Sudah tidak ada. Berarti nggak ada lagi, udah Injil dan Taurat tuh. Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Nggak perlu lagi Pertanyaan dicari saya bukan fisiknya. itu. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Ah, Pertanyaan saya, kenapa kalau dibilang di Al-Quran atau umat Islam bilang Allah itu bisa menjaga firman-Nya, kenapa Injil yang di Al-Quran itu hilang atau tidak ada? Atau bisa Abang Yusuf tunjukkan Injil itu di mana? bentuk fisik atau kata? Semua. Maksudnya? Ya, yang asli kan ada fisiknya, ada kalau fisik itu kan berupa kayak manuskrip atau apa, itu kan di daun papirus kalau di Alkitab Iya. dulu kan. Tapi kalau Iya, tadi kan, perkataan Pak. Gini, tadi kan kalau Anda nyari fisiknya, tolong carikan air beningnya. Tadi kan ada air bening nih, yang pertanyaannya saya tunjukkan bukan sama itu. Anda. Pertanyaan saya bukan itu, Bang Yusuf. Pertanyaan Iya. saya kenapa kan jawabannya karena
kenapa Allah tidak bisa menjaga firman-Nya? Kenapa? Dan arti kenapa Oh. itu Al-Quran itu memang ada dari zamannya Nabi Muhammad ya. Al-Quran kan sejak Muhammad kan. Kalau Ya. saya salah koreksi. Nah, jadi maksud saya Ya. Injil. Jadi ada bentar. Kita sepakati dulu berarti fisiknya tidak bisa dicari lagi, oke? Oke. Oke, fisiknya Kenapa? nggak bisa Allah dicari lagi. Tidak bisa. Pertanyaan Karena saya udah bukan di bercampur situ. kan? Pertanyaan Sudah saya bukan bercampur soal nggak bisa lagi. fisiknya. Nggak bisa lagi fisiknya kita cari, oke? Karena udah bercampur. Lalu terus Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak bisa menjaga baik fisik maupun apapun itu yang Bang Yusuf B katakan? Pertanyaan saya bukan soal di mana fisiknya sekarang. Kenapa? Kalau memang Allah bisa menjaga firman-Nya seperti Dia menjaga Al-Quran, kenapa Injil tidak bisa Dia jaga? Termasuk kitab Zabur maupun Taurat. baik, Pak. Allah itu memberikan kehendak bebas terhadap manusia, sehingga manusia bisa menulis, kan gitu. Ya. Ketika firman Tuhan itu datang kepada Rasulnya, maka manusia menuliskan yang diambil dari Rasulnya itu. Oke? Nah, di dalam perjalanannya, setelah masa dari Rasul itu, banyak orang-orang yang mengambil keuntungan yang sedikit. Lalu firman Tuhan dari Rasul tadi diubah-ubahnya, dicampur aduknya. Sebentar. Ya. Sebentar. Maaf saya stop. Saya interupsi sebentar. Tadi Pak Ustadz bilang atau Bang Yusuf P bilang mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi kalau banyak boleh berarti. Tadi Itu dia waktu- menjual ayat, dia mengada-adakan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Nah, yang sedikit. Kalau banyak berarti boleh. Bukan sedikit aja nggak boleh, apalagi banyak. Itu Nah, makanya. bukan. Keuntungan saja dibilang, jangan yang sedikit. Berarti kalau sedikit tidak boleh, banyak boleh. Karena ada orang punya asumsi, bisa berpikir, oh kalau sedikit nggak boleh, ternyata kalau banyak boleh. Kan mesti seperti itu. Oh beda, gramatika Quran bukan gitu. Kalau baru ucap Nah, sedikit, itu. sedikit aja nggak boleh. Artinya apa? Sedikit aja nggak boleh, apalagi banyak. Ya, dalam arti pemahaman kan bisa muncul berbagai macam persepsi. Asumsi kan itu, Bukan asumsi. tafsir, Kata Anda tafsir paham. ya, banyak tafsir kan begitu. Itu asumsi. Supaya tidak salah tafsir ya. Asumsi tafsir ya kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, kembali ke pertanyaan saya tadi, Bang Yusuf, kenapa Allah tidak bisa menjaga Injil, Zabur, atau Taurat itu tadi? Bukannya tidak bisa menjaga, karena manusia yang mencampuri apa? Untuk mengambil keuntungan yang sedikit gitu. Terus tidak ada berarti- jaminan juga oleh Tuhan para nabi terdahulu bahwa yang diturunkannya itu dijaga. Iya, pertanyaan saya kan apa ya, ustadz-ustadz atau yang orang Islam ini suka bilang bahwa Allah itu menjaga firman-Nya, Al-Quran khususnya. Al-Quran selalu dijaga. Kenapa Injil, Zabur, Taurat, tiga ini tidak bisa, sedangkan Al-Quran masih eksis sampai saat ini? Pertanyaan saya, kenapa tidak bisa? Bukannya tidak bisa, memang Allah tidak menjamin Zabur, Taurat, Injil itu tidak menjamin. Dari mana ayatnya dibilang tidak menjamin? Tunjukkan sama saya ayatnya. Ya tadi, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim nih. Kata Allah kayak gimana nih? Anda nanti buka Al-Baqarah ayat 79 ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Tuh. Maka kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.
nggak ada jaminan kitab sebelumnya, Pak. Bahkan di Ali Imran ayat 78 nih, ya. Nih, nih, Ali Imran 78. Sabar. Nih, kita baca. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Tuh, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang dibaca itu datang dari Allah, padahal yang dibacanya itu bukan dari Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Tuh. Jadi jawabannya Nggak ada jaminan. Injil, nggak ada Taurat, jaminan. dan Jabur itu memang nggak ada jaminan oleh Tuhan dijaga. Tapi mau kayak gimana? Nah sekarang, kalaunya kita ingin melihat kebenaran di masa lalu dari ketiga kitab tersebut antara Jabur, Taurat, dan Injil, maka Anda baca Quran Surah Al-Maidah ayat 44 sampai 50. Silakan Anda catat. Kalau Anda mau. Sudah saya catat. Pertanyaan Al-Maidah. saya tadi, ya, Al-Maidah 44 Sampai 50. Nah, Al-Maidah 44 sampai 50. Sebentar ya. Jadi pertanyaan saya tadi bahwa Allah tidak menjamin. Jawabannya. Tidak menjamin. Ya, karena kan Zabur, Taurat, Injil tidak ada lagi sekarang. Kalau menurut kalian yang Islam. Tidak menjamin. Kalau Al-Quran kan ada jaminannya. Inna Bukan, nahnu yang tiga nazzalna tadi. dzikra. Iya. Yang tiga tadi. Yang tadi mengenai air bening kan berarti Iya. tiga ini tidak dijamin. Nggak ada jaminannya. Nah, pertanyaan saya tadi, kembali ke pertanyaan saya, apakah Allah tidak bisa menjaga atau menjamin firman-Nya? Kan seperti itu. Bukan tidak bisa Sedangkan- tidak menjaga, tidak menjamin. Manusia tuh punya kehendak bebas menambahi apa yang dari Allah untuk kaumnya tertentu Ya. saja gitu. Seandainya manusia bisa menambah, tapi kan Tuhan itu berkuasa. Ya iya. Tuhan kan punya kuasa, walaupun manusia berkeinginan. Man disposes, God proposes. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan katanya. Walaupun kita bisa bunuh diri di rel kereta api, kalau Tuhan bilang kau belum mati, belum mati, mungkin hanya patah tulang atau sebagainya. Jadi maksud saya, kenapa? Kembali ke pertanyaan saya. Kalau memang Al-Quran dijaga, berarti Injil yang ada di dalam kitab apa itu di Al-Quran, kan ada tertulis Injil, termasuk kitab Taurat, Zabur yang diturunkan kepada siapa ya? Kepada, ada saya baca kemarin dulu itu, waktu itu zamannya Bu Fatimah juga, Fatimah Sa'diyah. Terus? Nah itu kan ada tiga, Zabur, Taurat, sama Injil. Injil di kitab Maryam ya kalau tidak salah ya, mengenai Isa. Nah maksudnya kenapa? Tadi pertanyaan saya, ya kalau Ustadz bilang tidak ada jaminan, berarti itu sudah terjawab tidak jaminan. Berarti Allah tidak bisa menjamin apa yang seharusnya. Tidak ada jaminan bukan tidak ada jaminan bukan berarti Allah tidak bisa menjamin. Gimana sih? Tidak Bukan, ada jaminan maksudnya bukan berarti Allah tidak menjaga. Pertanyaan saya simple Ustadz, ya tidak aja jawab. Apakah Allah bisa menjaga firman-Nya apa tidak? Oh bisa. Kenapa Injil tidak dijaga? Macet. Karena Padahal nggak ada Injil kan jaminannya. firman-Nya. Nggak ada jaminannya. Nggak macet.
Bukan soal tidak ada jaminan. Kenapa Hmm. Allah tidak menjaga Injil? Iya, karena Padahal dia nggak Injil itu menjamin adalah Injil. firman-Nya juga. Dia dia tidak menjamin Injil itu untuk diubah-ubah, enggak. Saya mau tanya. Saya mau tanya kembali kepada kitab Taurat. Taurat kan ada ditulis oleh Musa Hmm, sebelum Al-Quran ada. betul. Berarti Taurat kan itu adalah firman Tuhan juga. Ya, 10 hukum Taurat kan. Oke. Ada arti Tuhan pada zaman Nabi Musa, dia menjaga firman-Nya, kalau di Alkitab sampai sekarang masih ada. Hmm. Nah, kenapa di Islam yang firman-Nya sendiri tidak bisa dijaga, Taurat itu? Termasuk Injil dan Zabur tadi, Mazmur tadi. Taurat dan Itu pertanyaan Injil itu saya. tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan terjaga. Bahkan Allah mengatakan telah diubah-ubah. Gitu. Ya, intinya pertanyaan saya ya tidak saja tadi kan, berarti Ustadz bilang tidak bisa menjaga kan begitu. Kalau dia bisa menjaga berarti Salah, walaupun tidak Pak. menjamin. Nanyanya Anda salah. Nggak usah Seharusnya salah Anda pertanyaan bertanya ketika apakah Allah bisa menjamin firman-Nya, saya jawab saya ya. tidak bertanya Dengan itu, Pak. cara apa? Jadi gini, Seharusnya Anda tanya. yang beredar di masyarakat kita ini, atau yang saya pernah dengar diskusi-diskusi Islam dan Kristen, itu suka bilang Allah menjaga firman-Nya. Hmm. Pertanyaan saya, Taurat firman Allah apa tidak? Ya, 10 hukum Taurat firman Allah, betul? Ya, berarti Taurat adalah firman Allah, betul? Hmm. Berarti Allah, betul apa tidak? Ya betul. Berarti Allah menjaga Taurat, betul? Menjaga 10 hukum Di Taurat. mana, di mana Taurat itu sekarang? Kan begitu. Nah. Kenapa Taurat itu ditiadakan, atau tadi Injil ditiadakan, atau Zabur tidak ada? Di mana Taurat itu sekarang? Tadi kita sudah sepakat ini tidak bisa dicari air benihnya, oke? Maksudnya Berarti kita begini. tidak bisa mencari fisiknya yang asli dari Taurat. Sepakat? Kalau itu saya sepakat. Oke, sabar dulu biar Anda paham. Oke. Lalu bagaimana Allah ini menjaga firman-Nya? Betul? Itu pertanyaan saya. Kan kayak gitu. Lalu kata Anda bagaimana Allah ini menjaga firman-Nya? Sedangkan orang-orang telah mengubahnya. Betul? Maka dari itulah dia menurunkan Al-Quran. Makanya baca surah Al-Maidah. Nih. Mari kita baca ya, kita kaji teman-temannya. Debatnya muter-muter di diskusinya muter-muter ini. Ya. Europe. Teman-temannya. Nih, ya. Al-Maidah ayat 44 tuh. Tuh, inna anzalna taurata fiha. Tuh, huda wa nur. Nih, mari saya terjemahannya aja yang saya bacakan tuh ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, ya, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Nah, lagi-lagi disinggung Allah karena dirubah-rubah gitu selama perjalanannya. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka Allah itu adalah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Terus lanjut nih. Sampai 50. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat. Tuh, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu penebus dosa baginya. Barang siapa
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Di Taurat, ya, Taurat telah berubah gitu. Waktu di zaman Nabi Musa, Allah menurunkan Taurat diubah-ubah oleh mereka. Tuh, lanjut ke Injil nih Pak. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi Bani Israel, yaitu Isa putra Maryam atau Yesus, membenarkan kitab yang sebelumnya. Nanti kita bahas itu ya. Kita bahas mengenai Isa Yesus itu. Tapi Iya, nanti kita bahas nih. Yaitu Taurat dan telah memberikan kepadanya kitab yang sedang ada di dalamnya petunjuk dan cahaya. Di dalam Injil tuh ada petunjuk dan cahaya, Pak. Taurat begitu juga tadi kata Allah, ada petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, yang menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, kata Allah, ya, hendaklah orang-orang yang mengikuti Injil memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi, di zaman Nabi Isa, ada Allah berfirman kepada Nabi Isa, yaitu disebut Injil. Tapi tidak ada jaminan dari Tuhan. Dijelaskan di sini dari tadi apa? Mereka mau ubah-ubahnya. Lalu bagaimana Allah membenarkan menyimpan kebenaran yang telah diturunkannya di masa lalu? Ini Pak. Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran. Tuh. Dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa sebelumnya. Tuh. Jadi kalau mau lihat ya Injil dan Taurat, kata Tuhan, ya carilah di Al-Quran. Gitu. Boleh saya tanya? Iya. Kembali lagi kepada pertanyaan saya semua, sebetulnya itu kata memelihara atau menjaga dengan menjamin kan berbeda itu ya. Walaupun manusia, kata Ustadz tadi, mengubah-ubah, punya kehendak bebas untuk mengubah-ubah. Tapi kalau Tuhan namanya menjaga, apa manusia bisa mengubahnya? Kan tidak. Kenapa? Bisa diulang, Pak? Kalau Tuhan menjaga sesuatu, manusia kan tidak bisa mengubahnya. Setan pun tidak bisa. Berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan, atau setan lebih hebat daripada Tuhan itu. Pak, manusia ini punya kehendak bebas, makanya sudah saya tekankan di awal. Ya, berarti intinya tadi kan dibilang, pertanyaan saya kembali ke awal tadi. Satu poin dulu di sini. Apakah Allah menjaga firman-Nya? Bisa menjaga firman-Nya apa tidak? Ya, tidak. Iya, dijaganya. Iya, di dalam Quran dijaganya. Bukan. Yang saya bilang tadi, firman itu kan ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Iya, 3 itu. 3 ini kemana? Istilahnya kalau memang dalam Tuhan Al-Quran, menjaga, diletakkannya dalam Quran. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya tadi mengenai kalau memang di dalam Al-Quran membenarkan yang sebelum-sebelumnya, saya mau bertanya. Apalagi tanya terus. Ya kan, nggak apa-apa saya bertanya. Saya kan masuk. Iya, nggak apa-apa. Tanya terus. Komanya Pak Yusuf kan untuk bertanya. Nanti Pak Yusuf mau tanya Alkitab, bisa masuk komal saya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tadi kan mengenai Isa. Isa kata Pak Yusuf, Abang Yusuf tadi kan, itu Yesus. Pertanyaan saya, kalau misalnya manusia itu lahir di tempat yang berbeda, bisa dia dikatakan satu orang yang sama, tidak kan? Kalau masalah Isa dan Yesus, kita mari berpikir jernih. Saya mau tanya Anda. Ya, kita nggak usah lewat Bible, nggak usah lewat Quran. Tapi sejarah dunia mencatatkan ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan seorang perempuan dari perawan. Terjadi 1 kali di abad pertama. Ya, kita nggak pakai kitab Kristen, nggak pakai Al-Quran. Nah, kalaunya kita mengatakan dengan kosakata yang berbeda, Isa dan Yesus itu beda, maka apa alasannya? Kata Anda tempatnya beda, tempat lahirnya beda.
Satu di bawah pohon kurma, satu di kandang. Berarti cuma ada satu. Salah satu di antara mereka yang salah, kan gitu. Betul. Kan kayak gitu. Satu di antara mereka yang salah. Nah, jadi apakah bisa kita mengatakan bahwa ini oknum yang sama karena tempat lahirnya berbeda? Gampang Pak jawabannya. Ya, kalau di tempat Anda dia dikatakan di dalam palungan, kalau di tempat saya di bawah pohon kurma ibunya. Berarti kalau cuma terjadi satu kali seorang perawan melahirkan anak laki-laki, bukan kembar, berarti itu adalah oknum yang sama. Nah, gimana Bapak bisa bilang itu yang sama? Contoh begini, contoh lah saya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz kan dilahirkan di mana lah, di daerah A, saya misalnya dilahirkan di mana, di daerah B. Kan kita berbeda. Mana bisa satu bayi lahir Ya, di tempat saya yang dengan berbeda Anda ya jelas berdasarkan- beda lah Pak. Bukan. Kalau saya Maksud dengan saya Anda gini. beda. Maksud saya gini, mana mungkin saya sendiri lahir di kota A dengan saya pada saat yang sama dilahirkan di kota B. Kan seperti itu. Itu di kota. Enggak, contoh tempat, misalnya contoh tadi Yesus Iya. lahir di Gini Pak, berarti Kandang kalau domba. oknum yang sama kita cari, kita pikir oknum yang sama ini kayak gimana ya, supaya caranya menyatukan seharusnya kayak gitu pemikiran kita. Gak mungkin oknum Nah. ini beda karena hanya terjadi satu kali di muka bumi ini seorang perawan melahirkan anak laki-laki, bukan dua kali dan tidak kembar. Berarti ini adalah Pertanyaan oknum saya- yang sama. Pertanyaannya gini, ya di kitab Anda di bawah palungan, di kitab saya ibunya di bawah pohon bukan kurma. di bawah Berarti palungan, di kandang domba. mana ayatnya di kandang domba? Nanti saya kasih tunjuk. Nanti itu kembali ke Tunjuk, Alkitab, nanti saya kasih tunjuk. carikan dulu Pak. Baru dengar saya di kandang Oke, domba. sebentar saya carikan. Saya buka ya, sebentar ya. Cari dulu. Kayak data kita. Oke. Saya nggak hafal sih, tapi saya akan cari sebentar. Kandang. Ngantuk teman-teman, begadang? Mau begadang? Ayo kita hajar aja sampai pagi dah ya. Ambil kopinya, bikin 1 galon lagi. Saya temenin. Sampai sahur, baik. Bantu teman-teman. Di sini nih lop oren. Saya minta lop oren nih sama teman-teman harus bayar perpuluhan sama saya. Oren perpuluhan ini. Nih orennya udah ya. Mawar. Nah tuh, mawar perpuluhan. Satu orang 10 mawar. Kan perpuluhan. Aduh. Yang di YouTube juga ya, aduh. Teman-teman yang belum ke YouTube saya, ayolah subscribe lah channel YouTube saya tuh ya. Aduh, kasihan kali saya setiap hari live nggak ada iklannya itu. Mana Pak? Tunjukin. Palungan. Yesus lahir di kandang domba. Bentar ya. Padolo official. Iya teman-teman, biasanya saya membaca apa ya? Membaca komentar itu yang di YouTube. Karena enak gitu, nggak cepat di YouTube itu.
Hmm. Bentar ya, saya belum dapat. Bentar. Hmm. Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kandang domba. 20%. Lobet, bentar. Oh, Robert ya Pak ya. Oh. Ya, sebentar. Saya cas. Oh. Kalau kandangnya saya cari di apa ini tidak ketemu. Ya. Mungkin ya menurut Kata Anda ngotot di kandang domba tadi. garis merahnya Anda sendiri yang ngotot di kandang domba, Pak. panjang. Iya. Cuman Anda ada sendiri memang. yang ngotot di kandang domba. Kandang hewan ya. Maupun kandang hewan, Anda sendiri yang ngotot sama saya di kandang domba, ada. kata Anda. Nggak ada sih. Gak ada, berarti salah pernyataan Anda. Ya sudah, itu nggak ada. Berarti Yesus itu bukan lahir di kandang Kalau memang apa domba, nanti saya cari lagi. tapi dia di palungan diletakkan. Ya, artinya Ya, saat itu ibunya Yesus melahirkan ada pohon kurma, yang mana di daerah pohon kurma itu ada palungan. Gitu. Pohon kurma itu di mana? Tidak disebutkan tempat. Daerahnya apa namanya? Tidak disebutkan tempat. Nah, di sini disebutkan di Bethlehem. Di Bethlehem. Nah, berarti di situ Di Alkitab ada di Bethlehem. disuruh pohon kurma Oke, berarti goyang aja gitu. Pertama tadi oke di Palungan. Mengenai kandang hewan itu tidak ada, nanti saya dulu ya. Tapi kita sepakat satu di Palungan, yang kedua adalah di Bethlehem. Karena di Al-Quran tidak dijelaskan. Di Ya, Alkitab kalau ada. Al-Quran saya jawabnya nggak bisa Terus berlebih yang- lah. Pasti saya jawab tidak disebutkan tempatnya gitu. Tidak tertulis. Oke. Ya. Saya juga menjawab tadi mengenai kandang hewan kan itu mungkin itu cerita-cerita yang biasa di apa namanya ditampilkan di Natal atau apa kan biasa seperti itu palungan di palungan hewan. Nanti saya cari. Saya akan Makanya. masuk lagi berikutnya kalau memang saya dapat. Makanya Pak, Tapi untuk jangan sementara ngotot kita sepakat jangan palungan. ngotot sama saya, bikin malu sendiri kan. Bukan. Karena bukan maksud saya mau mempermalukan diri. Memang itu sudah secara apa ya, secara global seperti itu. Berarti seharusnya semua juga, bukan hanya saya. Terus yang kedua nanti saya cari itu Pak ya. Yang kedua, silsilah Yesus dengan silsilah Isa. Itu kan berbeda. Silsilah Yesus dengan silsilah Tadi Isa. tempat kelahiran yang kedua ya. Yang kedua adalah silsilah Yesus dengan silsilah Isa. Coba Pak Ustadz bilang silsilah Isa dari mana? Kalau Yesus ada di dalam Alkitab. Isa putra Matius Maryam. 1. Isa Ya, putra itu kita Maryam bahas tadi. binti Imron. Terus Maksudnya? ya, Ya Pak Ustadz yang kasih tahu ke saya. kalau Kan di Pak Ustadz Al-Qur'an tidak dalam Kristen. mencatatkan silsilahnya kepanjangan enggak? Bukankah saya pernah di surat apa itu kalau mengenai Isa itu di kitab apa ya? Di kitab Anisa ya atau Maryam? Jadi kan ada Ya, itu cari dulu lah Pak. saudara Cari dulu lah. Maria. Kalau nggak jelas Anda bawa ayatnya gimana saya mau bahasnya? Anda sendiri Bukan. bawa permasalahan kagak jelas. Lahir dari Maryam, saudara Harun. Kalau tidak salah saya pernah mendengar atau saya ya pernah membaca kali ya, saya juga pernah membaca. Ada itu Pak ya, tertulis di Al-Quran. Saudara Maryam, saudaranya Harun. Oh, ada. Next time lah kita bahas itu Pak. Kasihan yang antri juga di Oke. bawah. Oke, Ya. oke. Satu lagi mengenai satu tadi tempat kalian, kedua silsilah, yang ketiga adalah mengenai apa namanya riwayat hidup. Boleh next Hidup time kita contoh. bahas. Yesus pernah dibaptis Hmm. dan memerintahkan untuk
membaptis. Ah. Siapa yang bertobat ada di, kalau mau lihat ayatnya ada di sebelum dia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Yesus berkata seperti itu. Nah, kalau memang Isa itu adalah Yesus, pasti Pak Ustadz bilang atau Bang Yusuf bilang, oh itu tidak tertulis di Al-Quran. Berarti kita Iya, sepakat Pak. dulu bahwa Nanti nanti Isa. next time kita bahas, bapaknya bawa data dulu. Oke, oke. Oke lah kalau gitu next time ya. Saya masuk lagi. Next time bawa data dulu.